Kita akan membaca Alkitab sesuai dengan bacaan yang diturunkan oleh Badan Pekerja Sinode di Minggu Advent yang keempat ini, yang terdapat dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Injil Yohanes 13 ayat 34 dan ayat 35. Firman Tuhan dituliskan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang telah mendengar dan memperlakukan firman itu di tengah kehidupan kita. Terpuji akan nama Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, Shalom. Bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama berbicara tentang kasih mengasihi. Di minggu-minggu Advent pun yang sebelumnya itu masih bicara tentang perikop yang sama, yaitu tentang kasih. Oleh karena itu tema dari pembacaan Alkitab kita saat ini adalah menjadi saksi kasih Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang kasih mengasihi dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru itu sangat banyak dibicarakan. Misalnya dalam perjanjian lama kita bisa melihat sifat dan karakter Yusuf yang walaupun dibenci, hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya, dia masih tetap mengasihi saudara-saudaranya. Begitupun dalam perjanjian baru kita melihat karakter Yesus sendiri yang mengasihi murid-muridnya dengan bentuk tindakan nyata, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bicara tentang kasih, kita selaku orang yang percaya sebenarnya secara tidak langsung itu sudah melekat di dalam diri kita sendiri. Karena itu suatu perintah yang diperintahkan langsung oleh Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kita selaku orang yang percaya saat ini. Bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dalam hukum Tuhan juga dituliskan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dengan jelas bisa kita ketahui bahwa mengasihi itu tindakan yang harus diberlakukan, tetapi bukan hanya orang yang mengasihi kita saja baru kita balas mengasihi kepadanya. Karena juga Yesus berkata, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan, apakah jasamu? Orang yang tidak mengenal aku saja melakukan hal yang demikian. Berarti maksudnya kita harus mengasihi juga kepada musuh kita, kepada orang-orang yang mungkin kita tidak terlalu suka atau tidak senang kepadanya, mungkin karena ada kesalahan atau ada perilaku yang dia nyatakan bagi kita yang menyakitkan hati kita. Yesus juga berkata, berdoalah untuknya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sangat jelas kasih Tuhan Yesus dalam ungkapannya
yang ada dalam Yohanes 13 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus tidak hanya mengajar tentang mengasihi dengan kata-kata saja, tetapi ia tunjukkan dengan tindakan nyata, yaitu dengan membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan Yesus memberi contoh dengan semangat secara sederhana bagaimana di antara mereka sebagai murid-murid harus saling mengasihi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa saling mengasihi merupakan perintah baru darinya. Perintah baru yang dimaksud adalah gambaran yang diberikan oleh Yesus tentang mengasihi yang dimulai dari diri Yesus sendiri yang mengasihi murid-muridnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengasihi dan ingin dikasihi merupakan kondisi manusia yang menjadi suatu kebutuhan. Kenyataan yang ada, kita lebih mudah mengasihi orang yang mengasihi kita dan mudah untuk kita kasihi. Bagi Yesus, kasih bukanlah perasaan sentimental yang halus, tetapi kasih adalah tindakan yang mengasihi secara aktif di dunia nyata. Dan ini yang akan menandai umat Tuhan, menandai gereja Tuhan, dan akan menjadi kesaksian bagi dunia yang sedang mengamati gerejanya. Inilah panggilan kita sebagai jemaat Tuhan untuk menyaksikan terus kasih Tuhan Yesus bagi seluruh manusia. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kondisi apapun harus menghidupkan kasih melalui cara-cara yang dapat dikenal oleh orang lain bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Mengasihi satu dengan yang lainnya menuntut ketulusan, kerendah hatian, memaafkan, peduli, dan menghindari prasangka-prasangka. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kasih Kristus adalah kasih yang memiliki kuasa, yang mengubah hidup, menumbuhkan persatuan, dan menjadi saksi bagi dunia tentang realitas kasih Kristus. Kasih Kristus itu harus terus dikembangkan dalam kehidupan umat Tuhan yang menjadi suatu kesaksian yang memotivasi orang lain untuk belajar mengasihi seperti kita yang saling mengasihi. Pesona kasih Allah ada dalam diri Tuhan Yesus. Kasih Allah di dalam anaknya Yesus Kristus menjadi saksi kasih kita kepada sesama. Allah telah memberikan kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kini kesaksian itu menjadi kesaksian kita juga untuk disaksikan terus bagi dunia ini. Dan kesaksian itu dimulai dari persekutuan kita sebagai anak-anaknya yang saling mengasihi. Saling mengasihi yang dibangun atas dasar panggilannya sebagai perintah baru bagi kita. Menjadi pembeda yang cemerlang dengan yang lainnya dan yang memudahkan kita dikenal sebagai murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di Minggu Advent yang keempat ini kita diingatkan untuk menyaksikan terus kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang kita nanti-nantikan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, sama seperti Dia mengasihi kita sebagai sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Kita dihargai Tuhan sebagai sahabatnya. Dan tidak ada sahabat seperti Tuhan Yesus yang mau mengorbankan dirinya untuk sahabat seperti kita ini. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya, yang sekaligus juga mendorong kita untuk saling mengasihi. Tidak ada yang lebih dipahami dan dihargai oleh dunia di mana kita ada dan berkarya, selain praktek kasih Kristus yang murni. Banyak orang yang tidak memahami tentang ajaran-ajaran dari setiap agama yang dianut, tetapi mereka dapat memahami ajaran Kristen melalui kasih Kristus yang kita praktekkan. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi umat yang dikenal dan ditandai dengan saling mengasihi sebagai bentuk kesaksian kita terhadap
kasih Kristus bagi dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.